Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, ini lagi mempersiapkan roomnya ya. Kontestan sudah datang, cuman tadi lawan saya itu anaknya jatuh di kamar mandi, jadi di belakang telinganya katanya ada darah. Ya mudah-mudahan tak ada apa-apa ya. Rupanya aku digigit nyamuk 5. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kali aku gigit nyamuk kawan. Nyamuknya satu kawan, cuman dia pindah-pindah. Gigit di sini pindah. Ini tadi aku matikan dia di sini jadinya. Banyak kali. Nyamuknya satu, kawannya yang banyak. Bisa jadi gitu juga ya. Nah, kawan-kawan, sambil kita menunggu, saya juga mengajak kalian untuk mempersiapkan diri juga ya kawan-kawan ya. Karena ini mungkin 1,5 jam ya. Bagi yang mau makan minum silakan dulu. Biar asik, kita yang asik-asik saja ya. Nah, kawan-kawan, ini sudah mau mulai 2 menit lagi ya. Cuman mereka masih mempersiapkan ya, kita tunggu saja. Hari ini kami akan berdiskusi mengenai surga menurut Islam dan surga menurut Kristen. Ya, semoga mereka bisa menyuguhkan yang terbaik lah ya. Kalau nggak terbaik bagaimana? Ya kita harapkan saja. Dan lawan saya ini tipenya orangnya santai. Dia enggak pala emosional ya. Itu si Mas Alif namanya yang kemarin juga Korea. Ini orang tuh lagi lagi baca Quran sedikit. Kita harus hargai. Saya mau nyanyi tapi tidak usah lah nanti menghalangi. Oke, udah mau dimulai ya. Oke, kita tunggu. MDM Media Dakwah. Media Dakwah Muslim. Apa ya? Ntar ya kawan-kawan ya. Media Dakwah. Apa ya? MDM. Media Dakwah Muslim. Kok nggak ada ya? Aneh orangnya. Oh, pakai channel namanya, Media Dakwah Muslim Channel. Ya, sabar kawan-kawannya. Tapi kok nggak ada live nih? All video. Kenapa belum ada yang live-nya? Oh, Bahsin. BC, Bahsin Channel. Parameter surga ya. Bahsin Channel. Bentar ya. Bahsin. Kok apa aku nih? Malah itu kurang ajar ini. Oke. Boleh. Bertanya itu di live-kannya di mana saja ya? Kok nggak ada nih? Media channel. Kok nggak ada? Media Dakwah Muslim.
Orang ini ke gimana aja nih? Oh, sudah dah. Sudah dah. Oke, selamat malam. Selamat malam untuk perwakilan Sudah. dari Kristen, Sudah ada. Bang Rudi Kawan-kawan, Yohanes. kita akan segera mulai setelah menyaksikan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz kita, Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Apakah sudah siap untuk langsung membuka open statement pada hari ini? Sudah siap ya? Sudah. Kira-kira ini membutuhkan timer atau tidak kira-kira? Kawan-kawan, kita akan segera mulai setelah menyaksikan ya. Bagaimana? Open statement mungkin dikasih waktu 5 menit aja. Oke, deal ya. Kita kesepakatan open statement untuk para narasumber yang pertama, yaitu 5 menit. Mungkin siapa yang membantu saya untuk menjadi timernya? Kalau kan nanti diingatkan aja kalau udah 5 menit, biar kita bisa share. Oh, saya ngitung sendiri ya, 5 menit ya? Percayalah, cewek itu biasanya adil. Oke. Ya sudah, siapa dulu kira-kira yang mau memberikan open statement yang terlebih dahulu? Ya, saya gantian ya. Kalau kemarin si Alif. Dari Bang Rudi Yohanes dulu. Boleh ya, oke. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk Bang Rudi Yohanes untuk memberikan open statement tentang surga menurut perspektif Kristen. Silahkan. Terima kasih. Sorry. Surga menurut perspektif Kristen. Ya, bahwa surga itu di mana Tuhan bertahta, sanalah dia berada. Dan surga yang kami imani itu ada 3 tingkatan ya. Dan itu yang pertama tata kerajaan surga, itulah tempat Bapa bertahta, situ juga Yesus dan juga para murid ya, 12 murid untuk menjadi hakim atau 24 tua-tua dibilang situ. Kemudian tingkatan kedua namanya Taman Eden. Itulah taman di mana pertama sekali Adam dan Hawa ditempatkan, diciptakan. Baru tingkatan ketiga itu baru namanya Taman Firdaus ya. Dari mana kami mengetahui surga ada 3 tingkatan? Bahwa di 2 Korintus 12 ayat 2 dikatakan di sana bahwa 14 tahun yang lalu ada seorang Kristen katanya yang sudah dibawa oleh Bapa di surga pada tingkatan surga yang ketiga. Nah, artinya di sini bahwa surga itu juga miliknya orang Kristen. Surga yang pertama itu dulu masuk sana namanya Henok. Henok itu pada saat itu belum memiliki agama ya, belum memiliki yang lain-lainnya, itu masuk ke surga. Kemudian yang kedua Elia. Elia itu adalah kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi sudah sampai ke surga melalui Elia. Baru yang ketiga itulah orang Kristen. Sudah masuk juga ke dalam surga itu. Jadi saat ini surga itu sudah sekarang dihuni oleh perwakilan dari orang sebelum Yahudi, setelah itu Yahudi dan Kristen. Jadi 3 masih di surga sana. Kalau dari segi agama baru 2, Yahudi dan Kristen. Nah, jadi surga yang kami dari sudut pandang kami itu, jalan menuju surga itu kalau zaman dahulu itu langsung dipilih Tuhan. Kalau dia tidak berdosa. Contoh Henok. Henok orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya 10 hukum itu belum dia kenal dan tidak ada satupun yang dia langgar. Orang belum turun hukumnya. Elia adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi hukum itu tidak kena kepada dia, artinya dia tidak melanggar satupun dari hukum tersebut. Dan yang terakhir adalah orang yang disalib disebut samping Yesus. Orang itu hidup di bawah hukum Taurat. Permisi, Bang Rudi, suaranya bisa dibesarkan karena sekali. Ya. Suaraku perasaan udah besar kali loh. Tes, udah besar. Halo?
Udah Tes. ada. Oke, udah bagus. Udah. Udah ya. Nah, baru orang yang disalib di sebelah Yesus itu juga orang yang hidup di bawah hukum Taurat dan dia berdosa, ya. Setelah dia berdosa, tetapi oleh kasih karunia dia bisa diselamatkan masuk ke sorga. Jadi kalau zaman dahulu Tuhan yang menentukan langsung itu Henok, orang yang tidak berdosa itu Elia, dan orang yang berdosa setelah manusia semua ini kan jadi berdosa, itu dicontohkan orang yang disalib sebelah Yesus. Nah, di Matius 7 ayat 23 dijelaskan di sana bahwa Yesus mengusir orang dan berkata, "Hanyalah engkau," katanya kan, "aku tidak mengenal engkau, hanyalah engkau pembuat kejahatan." Artinya, kalau orang itu sudah sampai ke sorga, artinya Yesus pasti mengenal. Berarti Yesus mengenal agama Kristen. Karena Matius 7 ayat 23 mengatakan, yang tidak dikenal Yesus tidak akan pernah bisa masuk sorga. Nah, sorga yang kami perspektif menurut kami itulah jalan kami ke sorga. Tidak ada lagi jalan lain, hanya kasih karunia. Setelah Yesus datang, dibuktikan dengan Roma 6 ayat 23 bahwa seluruh orang yang mati itu adalah upah dosa. Maut itu adalah upah dosa. Artinya semua manusia yang mati itu karena dia berdosa. Sudah, maka daripada itu kami tidak akan mungkin ke sorga karena semuanya berdosa. Tetapi melalui kematian Yesus atau dengan darah Yesus, maka kami ada jalan menuju sorga ya kawan-kawan ya. Itulah namanya kasih karunia. Jadi kasih jalan ke sorga itu melalui agama ada, yakni Matius 5 ayat 20, bahwa kami harus bisa melebihi kehidupan keagamaan ahli Taurat dan Farisi. Maka wakil dari agama saat itu adalah Elia. Tetapi setelah Yesus datang ke dunia, jalan ke surga itu melalui kasih karunia. Itu dicontohkan dengan orang yang disalib di sebelah Yesus. Jadi kami tidak berangan-angan lagi mengenai surga. Ya. Jadi kami percaya bahwa memang surga itu ada. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk open statement yang sudah disampaikan oleh Bang Rudi Yohanes. Itu pas 5 menit ya. Belum saya kasih aba-aba sudah pas. Oke, untuk open statement selanjutnya mengenai surga menurut perspektif Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Alif. Apakah Ustadz Alif sudah siap? Oke, siap. Oke, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk Ustadz Alif, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat muslim semua juga selamat malam untuk dari pihak Kristiani ya. Tema yang menarik adalah malam ini mengenai masalah surga. Baik, sebelumnya saya mukadimah dulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tema yang menarik mengenai surga ini adalah memang surga tempat kembalinya manusia yang beriman ya. Di keyakinan Islam ada di Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 25. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqa qalu hadal ladzi rusikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Jadi dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberikan buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Itu salah satu ayat gambaran surga. Dan surga itu diperuntukkan untuk orang yang pertama beriman kepada Allah dan melakukan amal soleh. Jadi artinya masih berkaitan ya. Beriman itu kaitannya dengan perkara bagaimana dia mengimani Tuhan yang Esa, seperti ajaran nabi-nabi terdahulu dari zaman Nabi Adam, semua meyakini bahwa Allah Esa dan melakukan amal soleh, amal kebaikan. Di mana amal kebaikan ini yang kami pahami bahwa
kata solihah atau soleh ya dalam pemahaman Islam yaitu mengerjakan hak-hak Allah, artinya apa yang Allah perintahkan yaitu syariat-syariat, juga menjaga hak-hak sesama manusia, artinya melakukan kebaikan sesama manusia. Banyak ayat gambaran surga di Al-Quran, ya diantaranya kalau dari kriteria orang masuk surga itu kan ada 8 tingkatan, namun gambaran surga begitu banyaknya di beberapa surat ya. Salah satunya adalah saya coba bacakan ayat-ayat surga mengenai masalah perhiasan di surga. Kalau kita buka di surat Al-Fatir, perhiasan diberikan kepada penghuni surga diberikan terdiri atas emas, mutiara, serta pakaian yang terbuat dari sutra. Intinya semua kebahagiaan ya, kemewahan yang ada di surga. Lalu juga banyak mengenai ayat-ayat surga. Di saat itu penghuni surga dilayani pelayan-pelayan muda bagaikan mutiara yang bertaburan. Itu di surat Al-Insan ya. Lalu dalam surga juga tidak ada lagi permusuhan, tidak ada perasaan dengki antar sesama penghuninya. Hidup mereka rukun dan damai, bagaikan saudara-saudara kandung. Mereka tidak pernah merasa penat, lelah, atau letih. Itu ada di Quran surah Al-Hijr ya, surah 15 ayat 45 sampai 48. Memang penduduk surga juga tidak pernah melakukan perkataan dusta, omong kosong, apalagi yang bersifat dosa. Seluruh yang keluar dari lisan mereka hanyalah perkataan kedamaian dan kebaikan. Ya, atau di surat Al-Waqiah ya, yang kita sebut illa salaman salama. Semua berkata baik, semua kebaikan, semua perdamaian. Memang tempat al-jannatu uiddat lil muttaqin. Ya, selain tadi dikatakan beriman dan melakukan amal soleh adalah orang yang bertakwa. Ya, yaitu di surat Al-Mu'minun juga dijelaskan siapa yang akan dapat warisan surga Firdaus yang kami yakini surga tingkatan tertinggi. Ya, qad aflahal mu'minun, orang bersukseslah atau berbahagialah orang-orang yang beriman. Ya, ada beberapa kriteria. Jadi bisa share screen nggak ya? Kalau saya bacakan aja lah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim yuhafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara dzalika fa ulaika hum adun walladzina hum li amanatihim wa imra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yurisunal firdaus fiha khalidun. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa berbahagialah orang-orang yang beriman. Seperti apa orang yang beriman adalah orang yang selalu mengerjakan sholat atau orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat. Bagaimana kita diperintahkan untuk melakukan pekerjaan sosial ya, memerhatikan orang-orang yang duafa atau tidak mampu, fakir, miskin dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang selalu menjaga kemaluan. Artinya di sini adalah memang kami selalu dibatasi, suruh menghindari, makanya ayat-ayat banyak menerangkan wala taqrabu zina gitu kan. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati aja sudah dilarang, apalagi berbuatnya. Di sinilah kenapa larangan-larangan itu banyak, karena memang ada balasan nanti. Ketika kita bisa menahan hawa nafsu, maka balasannya surga. Dan memang surga ditempatkan untuk orang-orang yang tidak pernah berbuat sombong. Makanya ketika iblis diusir dari surga, karena apa? Karena dia sombong ketika diingatkan, ketika diklarifikasi, ditanya oleh Allah, ma mana'aka ala suda ana khairu minhu, gitu kan. Ketika ditanya, hai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Kenapa engkau tidak mau menghormati Adam? Dia berkata, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani minan nar, khalaqtahu minat tin, gitu kan. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Gara-gara sombong itulah dia, maka diperintahkan diusir dari surga. Makanya Nabi mengatakan, layan kula jannah mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal kabair. Jadi tidak akan pernah masuk surga orang yang masih ada sedikit saja sifat sombong di dalam hatinya. Mungkin kurang lebih begitu. Masih ada waktu kah? Oke, sudah cukup Ustadz Alif. Terima kasih atas pemaparannya yang cukup sangat
sangat lengkap sekali ya. Untuk sesi selanjutnya yaitu pertanyaan dari atau sanggahan dari masing-masing narasumber. Mungkin ada yang mau dipertanyakan dari Bang Rudi Yohanes terhadap Ustadz Alif atau sebaliknya Ustadz Alif ke sang debaters atau Rudi Yohanes. Silahkan siapa yang mau bertanya terlebih dahulu. Silakan sang debaters. Oh ya, mungkin sang debaters dulu yang mungkin mau dipertanyakan yang dari perspektif Islam. Ya, Alif dulu. Oh, jadi lempar-lemparan ini bagaimana ini? Ya, nanti kalau aku bertanya, jangan dibilang, wah orang Kristen bertanya terus enggak ya. Ini tergantung air mengalir. Kalau permintaannya begitu, ya tidak masalah. Tetapi Oke, kalau dia oke. bertanya juga saya terima ya. Oke. Ini lama-lama saya yang bertanya. Ya, saya yang bertanya atau bagaimana? Silakan kalau misalkan Ya. Bang Rudi Yohanes ada yang mau dipertanyakan, Ya, Ustadz, saya mau bertanya, apakah menurut perspektif Islam seluruh manusia yang ada sekarang ini berdosa? Atau ada yang tidak berdosa? Tolong dijelaskan, silakan. Terima kasih. Ya, mengenai dosa, ya perilaku manusia, secara hukum langsung Allah yang Maha Tahu. Namun kita bisa lihat dari perilakunya. Apakah dia melakukan dosa? Ketika dia dikatakan berdosa adalah ketika dia melanggar apa yang diperintah oleh Allah. Gitu kan? Ketika dia melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia termasuk orang yang berdosa. Namun ketika dia tidak melanggar, menjauhi perbuatan maksiat, maka dia tidak berdosa. Kan begitu. Manusia memang tempatnya salah dan lupa. Nah, kesalahan ini ada yang sampai timbulnya berdosa kan gitu. Kesalahan yang disengaja, kesalahan yang memang perbuatan-perbuatan yang selalu diulang-ulang gitu kan, sehingga menimbulkan kerugian orang lain kan gitu ya. Masalah berdosa yang saya lihat adalah memang sulit dihindari melihat orang tidak berdosa. Tetapi kelebihan di umat Islam adalah ketika engkau berdosa, maka segeralah bertobat. Ya. Karena apa? Ketika engkau bertobat, maka engkau akan terhapus dosanya. Poinnya adalah bertobat. Pak Ustadz, maaf, apakah ada contoh manusia yang bertobat dan dihapus dosanya di dalam Al-Quran? Silakan. Ada. Jadi redaksinya begini. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan bersihkan perbuatanmu dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Kurang lebih begitu redaksinya Bang Rudi Yohanes. Jadi ketika diperintah bertobat, maka langsung Allah ampuni dosanya. Dan itu masuk surga. Konsepnya. Ya, memang demikian. Ketika orang itu bertobat dan disucikan, bersih lagi dari dosa, maka dia akan masuk surga. Nabi sendiri memang dalam satu hadis mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Contoh gini Bang Rudi Yohanes. Seluruh umatku dikatakan umatku adalah ketika ya periode Nabi Muhammad sampai sekarang itu semua umat Nabi Muhammad termasuk Bang Rudi Yohanes kan gitu karena kurun periode setelah Nabi Muhammad. Nabi mengatakan seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Nah, siapa yang enggan itu? Saya mau tanya. Adalah orang yang tidak mau turut. Ya, saya mau tanya. Tadi Pak Ustadz bilang kalau bertobat dosanya diampuni dan disucikan dan dia masuk surga. Bisa nggak memberi contoh siapa sih manusia yang di dalam Al-Quran yang dia mengaku bersalah dan bertobat dan tobatnya diampuni kemudian dia dimasukkan ke surga? Bisa beri contoh? Yuk. Manusia pertama, Nabi Adam, pertama kali melakukan kesalahan, langsung Tuhan dikasih beberapa kalimat, diberi pengetahuan. Nabi Adam langsung bertobat. Redaksinya ada di surat Al-A'raf. Rabbana innana dolamna anfusana
wa ilam tagfir lana latarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, ya karena beliau sudah dolim, melanggar yang dilarang oleh Allah, oleh Tuhan, maka dia langsung diberi beberapa kalimat, artinya apa? Diberi pemahaman untuk bertobat. Dan ketika itu juga Allah terima tobatnya Nabi Adam. Maka dalam keyakinan kami, seorang nabi pasti masuk surga gitu. Karena apa? Kesalahan itu sudah diampuni. Oke, terima kasih Tat. Nah, kalau kita berpedoman kepada Adam Tat, ternyata Adam malah diusir dari surga Tat. Padahal dosanya sudah diampuni dan dia sudah disucikan, tapi justru diusir dari surga. Yang saya khawatirkan Tat, nanti orang Ustadz ini bertobat dan dosanya diampuni, tetapi tetap diusir dari surga. Ustadz bukan siapa-siapa, Nabi saja diusir dari surga, meskipun tobatnya sudah diterima. Apalagi lah Ustadz yang hanya seorang Indonesia, yang hanya seorang Ustadz, apalagi yang seorang akan diusir lebih hebat lagi daripada Adam. Gimana pandangan Ustadz? Silakan. Nabi Adam bukan faktor diusir. Bukan dibilang diusir, Mbak. Memang di Al-Baqarah dikatakan bahwa Nabi Adam itu memang akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Jadi bukan masalah diusirnya, tapi memang Tuhan mengatakan narasinya. Cobalah kita bandingkan antara kedua keyakinan kita. Dalam Islam jelas dikatakan, ya, kenapa Nabi Adam turun dari surga? Oke, karena di Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 30, ketika itu, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, ya. Nah, permasalahannya adalah bukan masalah Nabi Adam diusirnya, tapi Nabi Adam memang akan menjadi penghuni di muka bumi. Gitu. Proses sebab akibat adalah diganggu oleh iblis, begitu Bang Rudi Yohanes. Ya, bukan masalah diusirnya. Nanti akan kembali. Coba pandangan Bang Rudi Yohanes. Pak Ustadz, mengenai Adam, kenapa diusir? Nah, kalau yang saya lihat Pak Ustadz, Adam itu diusir karena dia sudah berdosa dari Taman Eden itu ya. Kalau dalam perspektif orang Pak Ustadz dari sorga, sekalipun dia sudah bertobat dan dosanya sudah dihapuskan dan dia suci, karena dia adalah pembuat dosa pertama, maka dosa tidak boleh ada di dalam sorga, maka dia diusir ke dalam bumi. Terima kasih Tat. Pak Ustadz mengatakan justru semakin membuat keyakinan saya bahwa orang Muslim sesuai dengan ayat yang Pak Ustadz bilang menjadi khalifah di muka bumi. Orang Muslim tidak akan pernah tinggal di sorga. Karena mereka akan seterusnya menjadi khalifah di muka bumi. Karena firman Allah itu kekal, tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa diedit-edit. Kan itu firman Allah. Barang siapa merubah-rubah, celakalah orang yang merubah. Surah 2 ayat 79. Kan itu ya, maaf ya kalau saya pendek aja ngomongnya, ayat selengkapnya kan bukan itu, mohon dimaafkan. Gimana terima kasih Bang Rudi Yohanes. Itu mungkin saya batasi untuk terakhir pertanyaan buat Ustadz Alif ya. Monggo silakan Ustadz Alif untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rudi Yohanes yang terakhir. Silakan. Oke, tadi poin pertanyaannya apa lagi itu? Udah saya jawab semua. Saya pikir dia mau menyanggah menjelaskan dari yang saya tanyakan. Saya bilang fungsinya Nabi Adam, ya, kenapa diusir dari surga dan apa fungsinya ketika dia ke bumi, kan gitu. Kalau kami narasinya jelas dikatakan bahwa Nabi Adam itu akan menjadi khalifah. Dan pertanyaan kedua saya adalah, apakah Nabi Adam melakukan atau memohon pengampunan kesalahan seperti yang diceritakan di Al-Quran, sehingga Allah menerima tobatnya? Kalau di Al-Quran, apakah di situ, di keyakinan Kristen, Nabi Adam, Bapak pertama kita, melakukan permohonan pengampunan ketika setelah melakukan kesalahan? Tapi itu tadi pertanyaan saya, makanya kirain mau menjawab. Siap, saya jawab. Saya jawab ya. Mohon maaf, saya pertegas lagi. Tadi Bang Rudi Yohanes itu sempat memberikan statementnya bahwa dari penjelasan Ustadz Alif tadi itu kan malah membuat keyakinan Bang Rudi Yohanes itu kalau Adam atau manusia itu sebagai seorang muslim itu diciptakan sebagai khalifah yang untuk menduduki bumi, gitu kan. Itu tolong disanggah dulu untuk Ustadz Alif baru memberikan pertanyaan kepada Bang Rudi Yohanes. Oke, baik. Kalau gitu sebelum dijawab Bang Rudi Yohanes ya, berarti saya kembali beruntung karena Nabi Adam itu, manusia itu ternyata untuk di bumi bukan di surga.
Ingat lagi satu poinnya, Bang Ruidanes. Memang surga itu adalah cerita awal ya. Ketika Nabi Adam diciptakan, waktu itu dia pernah menghuni surga. Ya, sebagai yang kami sebut darul akhirah, kampung akhirat atau negara akhirat atau bahasanya apapun itu. Ya. Nah, ketika dia ke bumi, dia akan kembali lagi ke surga. Karena dia manusia diciptakan, apa tujuannya? Di surat Al-Insan ayat 2 jelas dikatakan di Islam narasinya akan diuji ya dengan berbagai perintah dan larangan. Di surat Al-Mulk juga dikatakan akan diuji siapa yang akan melakukan amal kebaikan, yang akan berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Kenapa? Kalau dia semua itu lolos dari ujian itu, mereka semua bertakwa yang memang fungsinya diciptakan untuk beribadah, maka di surat lain dikatakan irji ila robiki rodiyatan mardiyah, pulanglah kepadaku tempat yang penuh dengan ketenangan, gitulah. Makanya dikatakan kita dari surga asalnya, kita di bumi menjalankan amanah, lalu kita akan kembali ke surga. Dikatakan di surah Al-Baqarah juga, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali kepadanya gitu. Kita dari Allah, kita akan kembali kepadanya, tempat kembalinya di surga. Itu jawaban saya. Iya, itu adalah jawaban dari pertanyaan Bang Rudi Yohanes yang terakhir ya. Oke, sudah terjawab. Sekarang giliran Ustadz Alif untuk menanyakan ke Bang Rudi Yohanes. Silahkan diulang lagi pertanyaannya. Oke, saya ulang ya pertanyaan. Nah, kalau Bang Rudi Yohanes tadi menjelaskan, mempertanyakan di Islam, apakah ada ayat bahwa Nabi Adam itu yang Bang Rudi Yohanes yakini melakukan dosa, apakah dia bertobat kepada Tuhannya? Kalau ada, tolong tunjukkan ayatnya. Kedua, apa fungsinya Adam ini turun ke bumi? Tujuannya apa? Kalau kita komparasikan jelas, di Islam itu ada, ayatnya ada, jelas. Silakan. Halo? Kok diam? Iya, silahkan Bang Rudi Yohanes untuk menjawab. Oke. Ustadz Alifnya sudah selesai ya pertanyaannya? Sudah, ini mengingat. Oke. Iya. Silakan waktunya untuk Bang Rudi Yohanes menjawab. Ya, aku jawab ya. Kalau di dalam iman Kristen itu dijelaskan di Kejadian 3. Pertama saya jawab mengenai Adam jatuh ke dalam dosa. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan langsung menghakimi dia. Langsung dibuat pengadilan. Dan Tuhan datang mencari si Adam. Hai Adam, di manakah engkau? Dari situ jelas kelihatan bahwa Tuhan mencari orang yang berdosa. Kemudian ditanya, dari mana kau tahu telanjang? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku ini, yang memberikan buah itu kepadaku, katanya. Kemudian ditanya perempuan itu, dari mana kau? Dari ular. Akhirnya mereka dihukum. Ya. Di situ jelas ketegasan Tuhan bahwa ada sebuah hukuman terhadap pelanggaran memakan buah pohon pengetahuan. Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Maka Tuhan yang kami sembah itu bukanlah Tuhan yang pelin-pelan. Apa yang sudah difirmankannya, diwujudkannya, maka diberilah dia keluar dari Taman Eden itu. Sebab di Taman Eden itu adalah tidak ada kematian. Maka diusir dia ke bumi, dikeluarkan dia dari Taman Eden untuk menuju bumi, dan di sana dia dihukum, dari debu tanah engkau diambil, maka engkau akan kembali menjadi debu tanah. Artinya itulah asal usulnya kematian. Karena jalan kematian di dalam Taman Eden tidak ada, kecuali menyentuh pohon pengetahuan. Nah, yang di dalam Islam saya tidak tahu ya apakah hukum itu berlaku begitu apabila engkau makannya engkau mati. Karena saya lihat ada di surah berapa ya, tapi ayat 85 saya ingat sekali itu, semua yang berjiwa pasti akan mati. Artinya bahwa di surga itu ada jiwa kan, apakah mungkin mati atau bagaimana saya nggak tahu. Oke, sekarang apakah ada di dalam Bible dia bertobat dan tobatnya diterima? Di dalam Bible itu Kejadian 3 tidak dijelaskan Adam bertobat. Tidak ada. Karena dia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika ditanyai Tuhan pun, dia tidak langsung mengaku, ya Tuhan, aku memakan buah itu. Tetapi dia mengatakan, perempuan yang kau ciptakan inilah yang memberikan padaku. Di sini jelas Adam seolah-olah melempar tanggung jawab. Karena kau ciptakan Tuhan, perempuan ini makanya dia yang menggodaku. Begitu kira-kira. Jadi tidak ada di dalam ayat Bible dia minta ampun, bertobat, dan diampuni, disucikan. Kalau itu terjadi, maka menurut iman Kristen kami, maka semua orang yang sudah mengaku dosa bertobat, maka dia akan setia, maka dia akan langsung memasukkan si Adam kembali ke sorga.
Tetapi faktanya Adam tidak melakukan itu, maka itulah sebabnya dia diusir keluar dari Taman Eden. Ya, terima kasih itu. Ada lagi? Oke, terima Oke. kasih untuk Bang Rudianus. Silakan Ustadz Alif kalau ada pertanyaan lagi atau dari pertanyaan itu bisa dipertanyakan lagi, dikembangkan lagi, silakan. Oke, nah itu dia makanya di keyakinan Bang Rudi tidak ada narasi bahwa Nabi Adam itu bertobat atau diampuni dosa gitu kan. Makanya dia turun ke bumi. Turun ke bumi pun dia tidak tahu, tidak tegas. Dia sebagai apa fungsinya? Pertama, dia akan dijadikan sebagai apa? Kedua, fungsi dia hidup di bumi itu diperintahkan untuk apa gitu. Kalau di Islam jelas, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Tuhannya, mengabdi kepada Allah gitu. Kan gitu. Terus juga ketika pengabdian itu dia di surat Asy-Syams dikatakan wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya saya ilhamkan kepadanya fujuruha wa taqwaha, fa'alama fujuruha wa taqwaha gitu kan. Ilhamkan kepadanya berbuat baik dan berbuat buruk dari nafsu itu, dari jiwa itu. Nah, itulah cobaannya. Kalau dia selamat, tidak mengikuti hawa nafsu buruknya, maka dia akan masuk surga. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, lalu dia menyadari kesalahannya, dan dia bertobat, dia tetap akan masuk surga. Dosanya diampuni. Jelas di Islam dikatakan. Makanya tadi saya tanyakan gitu sama Bang Ridwan. Oke, ku jawab. Langsung aja Bu Lovely ya. Iya, silahkan. Ya. Kalau ditanya tidak ada tujuan Adam diciptakan, ada. Kejadian 2 ayat 5 itu kan jelas mengatakan. Kejadian 1 ayat 28 juga jelas mengatakan bahwa manusia itu akan beranak cucu di bumi dan disuruh memenuhi bumi. Kejadian 2 ayat 5 dibilang belum ada yang mengusahakan bumi karena belum ada manusia di situ. Ya. Jadi baru diciptakanlah manusia. Hebatnya Bible. Dijelaskan dulu apa itunya, misinya, baru diciptakanlah manusia itu. Nah, di dalam ajaran Kristen, andai kata Adam saat itu mengaku bersalah dan bertobat, maka dia langsung akan dimasukkan kembali ke sorga. Tidak justru diusir dari sorga. Itulah sebabnya tadi saya katakan, saya menjadi curiga ya, atau saya menjadi ibaratnya kurang kadar kepercayaan saya. Nah, buktinya apa yang dibilang Pak Alif itu tadi, Pak Ustadz Alif, bahwa kalau orang sudah bertobat, mengaku dosa, akan diampuni dan masuk ke dalam sorga. Tidak ada satupun bukti. Malah Adam yang bertobat, tobatnya diterima, malah diusir. Apalagi lah Pak Alif yang hanya seorang ustadz, bukan nabi. Tobat Pak Alif diterima. Apakah dia masuk ke sorga? Tidak adil bagi Adam. Adam tobatnya diterima, malah diusir. Apalagi Pak Alif. Karena orang Islam mengatakan, di dalam hadis kan ada Nabi Adam keluar dari sorga, dia melihat ada tulisannya Nabi Muhammad, itu ya dalam bahasa Arab. Sesudah itu dan orang Islam mengakui bahwa Adam itu juga beragama Islam. Maka dari situ, dan dia seorang muslim, maka dari situ bisa kita lihat bahwa dosa pertama diturunkan oleh orang muslim dan dosa pertama diturunkan oleh orang yang beragama Islam. Itulah sebabnya takutnya saya di sorga orang muslim dan beragama Islam tidak bisa di sorga. Contoh adalah Adam, diusir dia malah. Silakan. Oke, terima kasih. Bang Rudi harus dikatakan Adam diusir. Justru Anda juga belum memahami. Bukan masalah diusir. Kalau Adam tidak diperintahkan untuk turun ke bumi, berarti justru Tuhan itu bertolak belakang dengan ayat sebelumnya. Yaitu di Al-Baqarah ayat 30. Dia mengatakan akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kan sebelum Nabi Adam turun ke bumi, sudah diceritakan, diberitahukan kepada para malaikat akan menciptakan seorang manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Makanya ada hukum sebab akibat waktu itu ketika disuruh para malaikat sujud kepada Adam. Nah, iblis yang menolak, maka dia iblis menggoda. Ini hukum sebab akibat berlaku saat itu. Bagaimana dikatakan ketika Nabi Adam melakukan pelanggaran di surat Al-A'raf, maka disuruh turun ke bumi. Bukan masalah diusirnya, tapi memang sudah akan ditempatkan di muka bumi. Cuman ada hukum sebab akibat waktu itu berlaku. Itu jelasnya begitu, Bang Rudianus. Kecuali Tuhan tidak mengatakan, contoh umpamanya salah ngomong, dia bilang dulu, nggak ngomong akan jadi khalifah gitu.
ya mungkin oke lah Anda bertanya, wajar gitu. Ini Pak ayatnya Ustadz, oke. apakah saat itu Adam dan istrinya berdosa? Apa dosa istrinya? Baik, Dalam menurut Al-Quran, kasih ayat. saya tidak mengatakan sampai level berdosa. Itu pertama poin saya. Makanya kami tidak mengenal apalagi yang namanya dosa waris. Nabi Adam dikatakan di narasinya di dalam Al-Quran, wala taqrabu hadis sajaroh fatakuna minad dolimin. Janganlah kamu mendekati pohon ini, maka nanti kamu akan termasuk orang yang dolim. Nabi Adam baru dikatakan dolim. Artinya dia dolim itu adalah melakukan sesuatu yang kalau dalam definisinya ya, saya bilang, wadu sayin figueri mahali. Jadi dia melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, disitulah dia melakukan hukum dolim namanya. Ketika Jadi, dia, baru saya tahu nih Tat. Jadi kalau melawan perintah Tuhan, kan katanya jangan. Kalau dilawan artinya nggak berdosa ya, baru tahu aku, tapi zolim. Zolim itu belum takaran berdosa. Silakan Tat. Baru tahu aku Tat. ya, narasinya begitu. Karena Tunggu. Ini tadi seharusnya kan yang bertanya Ustadz Alif. Jadi kebalik. Jadi Bang Rudi malah balik tanya. Seharusnya Bang Rudi yang ditanya loh ini. Iya. Waktunya Bang Rudi ditanya, menjawab malahan ya, bukan bertanya lagi gitu. Bagaimana ini bisa dilanjutkan lagi untuk sesi atau bagaimana ini? TikTok aja kayak iya, TikTok lagi aja TikTok ya? aja. Iya. Lagi Oke, TikTok TikTok aja. aja. Kami tahu pakai aturan timer atau kok. tidak? Seperti ini aja bagus. Seperti ini aja bagus. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita jeda tadi Penting soalnya saya ingin total waktunya meluruskan. 1,5 jam aja. Oke, Stop silakan. nanti kita pas sudah sampai situ. Oke, kita TikTok ya. Kali ini Ya. TikTok. Nanti mungkin setelah TikTok baru closing dan kita ada waktu untuk netizen untuk bertanya, tapi saya batasin juga itu ya. Siap. Itu ya. Siap ya. Oke. Silakan untuk dilanjutkan kembali TikTok siapa dulu yang mau bertanya? Oke. Ustadz, silakan. Oke. Ya. Pertanyaan tadi Bang Rudi Yohanes sambil saya jawab ya. Saya kasih cerita narasi Al-Qur'annya begini kan. Oke. Nah, ayatnya demikian di surat Al-A'raf dikatakan wa ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah faqula min haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minad dolimin, dikatakan kamu jangan mendekati pohon ini maka kamu akan menjadi termasuk orang yang zalim. Nah, dikatakan demikian narasinya. Lalu setan menggoda. Nah, di situ kan setan menggoda. Jadi di sini ketika Nabi Adam melakukan dolim, makanya kalimat doanya ya. Nah, ini di ayat 23 saya jelaskan. Pola Nabi Adam berkata, Robbana dolamna angkusana. Aku dolim kepada diriku. Aku mendolimiku gitu. Seandainya engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamna aku maka kalau engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang rugi. Oke, ya di sini makanya selesai urusan kesalahan Nabi Adam. Setelah selesai urusan Nabi Adam, maka kami tidak mengenal dosa waris. Disinilah terputus setiap orang melakukan perbuatan baik dan buruk sesuai dengan balasannya, sesuai dengan masing-masing. Karena tidak ada yang namanya dosa waris. Karena apa? Urusan masalah pertobatan sudah diajarkan dari manusia pertama. Kan gitu. Pertanyaan saya makanya adalah tadi memang tidak ada narasi di Bible, di keyakinan Bang Rudi, bahwa Nabi Adam memohon ampun. Dan akhirnya apa? Menggunakanlah dosa waris. Kan gitu. Padahal para nabi semua tidak mengajarkan dosa waris. Pak Ustadz, sebentar Pak. Jadi menurut Pak Ustadz, waktu manusia di Taman Eden itu berdosa apa enggak? Saya bilang belum sampai level berdosa. Ya. Nah, ketika manusia di dalam Taman Eden, apakah bisa mati? Manusia di Taman Eden bisa mati. Kalau manusia surgawi, memang surga itu tempat yang kekal. Lantas, kenapa Adam bisa mati? Kenapa Adam bisa mati? Oke, mari kita lihat ayatnya. Ya. Pertama begini, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, di situ
sebentar. Fala madako sajarot, dan setan itu membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Nah, artinya maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Nah, artinya ini di surat sebentar. Ayat Nah, lihat kita di ayat 20, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Ingat, ketika di surga tidak artinya di sini tubuh surgawi masih terlindungi. Oke? Kita bisa lihat. Karena apa? Di sini setan membujuk, merayu agar apa? Menampakkan auratnya tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanyalah melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi yang orang yang kekal di dalam surga. Ya. Namun ketika setelah melakukan pelanggaran maka terbukalah auratnya. Artinya apa? Di sini dipersiapkan tubuh manusia yang sudah akan menyesuaikan di bumi. Ketika tubuh manusia di bumi akan mengalami kematian karena memang Adam diciptakan juga dari tanah. Halo. Ya, silakan. Ya, Jadi silakan Bang Rudi. Ya, jadi Pak Ustadz, saya makin tambah bingung Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Kalau orang yang mengikut perintah iblis itu apakah berdosa apa enggak? Orang mengikuti perintah iblis. Ya, kan iblis yang membujuk Adam. Artinya Adam ikut perintah iblis. Perintah Tuhan jangan kau makan. Perintah iblis enggak apa-apa kau makan. Nah, bagaimana itu coba di surat 7:20 tadi? Bisikkan iblis kan. Iblis menggoda kan di sini. Ya, membisikkan. Kalimatnya, apakah kalau mengikut perintah iblis itu enggak berdosa? Disebut, dikatakan karena melakukan kesalahan, disebutnya di sini dolim, Bang. Ya, saya bilang, saya ini karena Anda ngobrol dengan saya, makanya saya katakan, Nabi Adam tidak sampai level berdosa, tapi dia mendolimi diri sendirinya. Karena apa? Dia berarti, Pak Ustadz, kalau manusia-manusia sekarang, umat-umat muslim sekarang, kalau mengikut perintah iblis juga menzolimi dirinya sendiri, toh? Oke. Oh, jadi gini maksudnya Bang Rudi itu seperti ini. Menurut perspektifnya Bang Rudi, Adam itu penyebab dosa dan dosa itu yang menyebabkan manusia itu mati seperti itu. Nah, mungkin ada Bang Rudi bisa memberikan dalil atau dari Bible itu yang mengatakan bahwa manusia itu akan kekal di Eden atau memang tentang adanya dosa itu bisa menyebabkan kematian itu. Monggo silahkan di-share aja Bible-nya atau biar tidak ada asumsi saja di sini. Siap. Karena Ustadz Alif sudah memberikan banyak dalil di sini, sekarang ganti mungkin sang debaters ini juga memberikan ininya. Ya, sebenarnya tadi sudah saya beri dalilnya ya. Sejak di Kejadian 2, sebentar. Di Kejadian 2 itu kan sudah jelas bahwa mereka ditempatkan di Taman Eden. Tidak ada satupun ayat atau firman yang mengatakan jalan mereka untuk mati, kecuali ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Artinya, kalau mereka tidak memakan buah ini, maka mereka tidak akan pernah mati kalau tidak memakan. Itulah dalilnya bahwa Taman Eden itu tidak ada kematian. Tetapi inilah satu-satunya jalan mereka memakan. Nah, setelah mereka memakannya, di dalam ajaran Kristen, melawan perintah Tuhan artinya berdosa. Dan kita lihat di Kejadian 3, bagaimana dia jatuh ke dalam dosa itu, bagaimana akhirnya dia memakan buah itu, karena atas bujuk rayu istrinya, ini, perempuan itu. Ya, maka kita kembali ke Roma 5, ke Roma, ntar ya. Di Roma 5 itu dijelaskan oleh satu orang laki-laki, semua orang berdosa, artinya oleh Adam itu. Nah ini dia. Ya, ntar ya. Nah ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Si A. Ini dia dijelaskan di sini bahwa Adam adalah cerminan daripada manusia yang akan datang itu ya sebentar ya. Nah, ini. Tunggu. Dan oleh dosa itu juga
maut. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi di sini jelas dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka setelah itu semua orang berbuat dosa. Memang ada dua orang yang tidak berbuat dosa di dalam Alkitab. Namun di situ tidak dijelaskan dia pernah berbuat dosa atau tidak, cuma dijelaskan bahwa dia, si Henok, hidup bergaul dengan Bapa di sorga, maka dia dibawa ke sorga. Elia itu seorang nabi dan dia juga dibawa ke sorga. Bisa jadi Elia berdosa tetapi diampuni. Itulah kalau pandangan dari kami Kristen. Tetapi kenapa Elia hidup di bawah hukum Taurat? Sementara Henok tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka di kalimat di situ di Kejadian 6, 7 dijelaskan di sana dia bergaul akrab dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan. Beda dengan si Elia, ya. Jadi itulah yang kalau penjelasan dari agama kami. Oke, terima kasih. Itu dalil yang sudah diberikan oleh Bang Rudi Yohanes, di mana ada ayat dari Bible itu menyatakan tentang di kejadian berapa ya? Di kejadian 2 atau apa ya? Soal perintah akan untuk tidak memakan buah pengetahuan itu karena akan menyebabkan kematian, dan kemudian dihubungkan padahal di situ juga tidak ada pernyataan bahwa memakan buah itu adalah dosa, juga tidak ya, tapi ternyata dihubungkan di ayat yang selanjutnya. Jadi ini dihubungkan ayat selanjutnya itu bahwa dosa itu juga mati gitu ya. Maksudnya berarti dosa itu bisa menyebabkan kematian, itu menurut perspektif dari pihak Kristen. Oke, bisa dipahami ya. Ustadz Alif silakan untuk menanggapi. Oke, berarti saya bertanya ya di sini. Ada hal yang menarik. Tadi kan dikatakan upah dosa adalah maut ya. Betul kan Bang? Ya, betul. Ya, oke. Ya. Makanya itu di Roma 6 ayat 23. Oke, berarti Nabi Adam mati, berarti Nabi Adam berdosa. Siap. Oke. Pertanyaan saya kembali adalah, apakah Adam ini akan kembali ke surga? Siap. Itu Aku satu jawab. pertanyaan saya. Oke, ya. Kalau di dalam pandangan orang Kristen, ketika Yesus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya, saya katakan menyerahkan nyawanya, maka manusia dari luar goa itu, kuburan, melihat Yesus mati karena dia menyerahkan nyawa, terus dikubur. Dia turun ke dalam kerajaan maut di Matius 27 ayat daripada 50. Dia turun untuk membebaskan orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini kita tidak tahu siapa-siapa saja namanya. Apakah Adam termasuk? Kalau menurut Alkitab bahwa Adam itulah manusia yang pertama kali dihukum. Itu di Kejadian 3 ayatnya 18 dan 19. Oleh karena si Adam maka tanah terkutuk. Oleh karena si Adam maka dia dari debu tanah kembali menjadi debu tanah. Nah, ketika si Adam menjadi debu tanah, artinya dia sudah menggenapi upah dosa adalah maut. Artinya dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena Kejadian 3 ayat 14 menjelaskan makanan si ular itu adalah debu tanah. Debu tanah yang dimaksud di sini adalah si Adam, karena si Adam adalah debu tanah paling tua. Itulah sebabnya siapapun yang mati, artinya dia dimakan iblis dalam iman kami. Artinya dia berdosa. Itulah gambaran di iman kami. Oke, berarti Yesus mati nggak? Nah, mengenai Yesus tadi sudah saya jelaskan bahwa Yohanes 10 ayat 17 dan 18 mengatakan, aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali, ayat 17. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya, ketika Yesus di kayu salib, iblis pun tidak menyentuh nyawa Yesus. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Itu kalau kami digambarkan adalah tidur. Orang tidur kan seperti menyerahkan nyawanya dan bangun dia mengambilnya kembali. Nah, setelah Yesus dimasukkan ke dalam kubur, maka berlakulah nubuatan Nabi Yunus. Sama seperti Yunus, 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Oh, Yesus dalam perut bumi. Maka ketika pintu ditutup, Yesus tidak mati. Yesus bangun. Sama seperti Yunus di dalam perut ikan. Apakah Yunus mati? Tidak. Yunus tidak mati. Yunus hidup. Tetapi karena itu
Sebentar, dikit lagi. Karena itu di dalam kubur kita tidak bisa melihat ke dalam kubur. Makalah orang di luar kubur mengatakan Yesus mati. Tetapi di dalam kubur seperti Yunus, kata Yesus. Terima kasih. Oke. Poin yang saya tangkap adalah Yesus mengalami mati. Ya. Setiap yang mengalami mati itu bagian dari upah dosa. Saya Itu tidak kan pernah premis yang mengatakan, dari awal. maaf, Tat. Enggak. Saya tidak pernah Premis mengatakan Yesus mati. Siapa yang tidak mengatakan Yesus mati? Saya, Alkitab mengatakan Yesus tidak pernah mati. Oh gitu, nggak ada Ya. di sini Kristen yang meyakini bahwa Yesus pernah mati, nggak ada. Nah, kematian Yesus itu yang dimaksud bagaimana, Tat? Ya, maka saya menjelaskan dari luar kubur orang memang betul melihat Yesus sudah menyerahkan nyawanya dan mati bagi manusia. Tetapi begitu pintu kubur mau dipahami kalimat saya, pintu kubur ditutup, Yesus bangun, dia tidak mati. Karena dibilang Yesus sebelum dia melakukan semua itu dibilangnya sama seperti Yunus. Yunus bagaimana, Tat? Dari orang di atas kapal melihat Yunus dimakan ikan. Maka mereka pasti mengatakan Yunus mati ditelan ikan. Tetapi faktanya di dalam perut ikan Yunus tak mati, malah berdoa. Surah Yunus 2. Kitab Yunus ayat 2. Yunus 2 lah, ayat 1. Oke, menarik. Nggak apa-apa, itu keyakinan Bang Rudi. Tapi pada dasarnya adalah semua meyakini mengalami kematian. Oke lah, kita garis bawah ya, mengalami kematian. Yang namanya mati ya demikianlah, mati adanya gitu. Lalu disamakan konteksnya dengan Yunus. Kalau disamakan konteksnya dengan Yunus, berarti derajatnya juga sama kalau gitu dengan seorang manusia. Nah, dan inilah yang menariknya. Sebentar, Tat, biar kita jangan keliru, ini saya buka ayatnya. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi menurut manusia, sebentar. Menurut manusia Yesus mati betul. Tetapi menurut Yesus aku tidak pernah mati. Aku memberikan mengambilnya kembali suka-suka dia karena dia yang punya nyawa. Beda dengan manusia. Manusia kalau sudah mati ya tidak bisa apa-apa. Harus ada yang membangkitkannya. Tetapi orang di luar kubur pasti mengatakan Yesus mati dan Yesus bangkit dan Bapa memberi nyawanya kembali karena dia di luar kubur. Tetapi Yesus bicara sendiri, ini petikan langsung dari Yesus. Jadi Yesus tidak pernah mati. Tetapi kalau kita mau mengatakan mati betul, kamu bilang sama seperti Yesus, berarti manusia. Ya, kedagingan Yesus mati dilihat orang saat itu. Manusia yang melihat. Silakan. Kedagingan Yesus yang mati, ruhnya tidak mati. Halo? Ya. Ya. Iya, dalam kedagingan Yesus mati kan gitu. Tadi dikatakan, oke lah, udah ya jelas. Betul kan Bang Rudi? Tidak, yang melihat itu manusia. Manusia yang melihat kedagingan Yesus mati. Kan sudah jelas aku bilang. Bagi manusia di luar kubur, mereka melihat Yesus mati. Tetapi Yesus sendiri mengatakan tidak seorang pun mengambilnya daripada nyawanya. Artinya apa? Kematian definisi mati adalah ada yang mengambil nyawanya. Maka matilah kita. Ini enggak ada yang ngambil. Artinya nyawanya itu masih di dalam dirinya. Tetapi manusialah yang mengira Yesus mati. Dan wajar, karena manusia kan dari luar dari luar kubur. Dan melihat Yesus menyerahkan nyawanya. Dan itu konsistennya di Yohanes pun dibilang, maka dia menyerahkan nyawanya. Kemudian dia dikubur, maka terjadilah nubuatan Yunus. Sama seperti Yunus di dalam perut ikan. Apakah dia mati? Dia tidak mati. Tetapi orang di luar perut ikan pasti mengatakan, oh Yunus sudah mati ditelan ikan. Begitu juga lah itu. Semoga paham. Oke, aku bertanya bisa ya, Tat? Gantian. Silakan ke moderator dulu, silakan. Ya, itu kembali bagaimana ke Ustadz Alif? Saya juga menanyakan ke narasumbernya. Sudah silakan, cukup silakan. ya tadi untuk pertanyaan dari Ustadz Alif ke Bang Rudi. Tat, saya mau bertanya, Tat. Gantian, oke silahkan. Ya. Dari ayat yang Ustadz berikan tadi, saya belum menemukan itu bahwa si Adam tidak berdosa. Ustadz bilang, justru aneh, Tat.
Kenapa tidak berdosa ujuk-ujuk harus diusir dari surga? Ustadz bilang untuk menjadi khalifah. Kenapa tidak semula langsung diciptakan di bumi jadi khalifah? Selesai total. Yang kedua, apakah istrinya si Adam juga berdosa? Atau apakah istrinya si Adam juga melakukan yang namanya apa tadi? Zolim. Dan itu Tat, saya jadi agak apa Tat ya? Berarti enak sekali memang orang Islam ini. Berbuat zolim itu tidak masuk kategori dosa. Mengikuti ajaran bujuk rayu iblis juga tidak masuk kategori dosa. Silakan Tat. Oke, terima kasih Bang Rudi, pertanyaan yang sangat menarik ya. Kalau kita tadi sudah jawab mengenai Nabi Adam, dikatakan dolim, saya bilang tadi sudah katakan dulu, saya tidak berani mengatakan Nabi Adam berdosa. Ya, sesuai dengan narasi di Al-Quran, Nabi Adam termasuk yang dolim. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu, dia berbuat sehingga dia melakukan yang membuat auratnya terbuka. Yang tadinya tubuh surgawi tertutup auratnya, dia melanggar jadi terbuka auratnya. Oke, dialah di situ dolim. Saya akan katakan demikian tadi. Tidak berani mengatakan sampai berdosa. Dan ketika dia dolim pun, maka dia langsung memohon ampunan. Selesai urusan dan perkaranya. Nah, lalu kenapa dibikin skenario begitu? Kenapa nggak langsung aja di bumi? Jangan nanya ke saya, Tuhan yang mengatur demikian, yang punya skenario. Atau begini juga, kalau memang langsung waktu itu tidak ada itu, mungkin Bang Rudi tidak akan nanya ke saya hari ini. Logika sederhana saya begitu. Ya, kan logikanya begitu. Sebentar untuk para narasumber, mungkin yang saya tangkap sebenarnya narasi untuk di surga tentang kisah Adam ini hampir sama sebenarnya, cuma ternyata kisahnya itu hampir sama tapi berbeda ya di sini pemahamannya gitu. Kalau dari perspektif yang saya tangkap ya, mungkin bisa disanggah nih dari saya ya, dari masing-masing narasumber yang saya tangkap. Kalau dari perspektif Kristen, itu Adam itu melakukan dosa karena sudah melanggar perintah Tuhan, ya kan? Karena dosa itu kemudian dihukumlah di dunia, dan kalau mau kembali ke surga itu harus mengalami kematian. Sedangkan di pihak Islam ya, itu Adam itu memang sudah dinarasikan ke Allah itu bahwa kesalahan itu memang diuji gitu. Nabi Adam itu diuji karena dia adalah manusia ya kan, yang memiliki akal, sehingga ketika melakukan kesalahan itu Tuhan itu ya kayak zalim ya. Zalim itu mungkin kesalahan juga. Itu akhirnya yang memang dinarasikan gitu. Jadi perbedaannya di sini. Kalau Islam itu melihat dari kisahnya Nabi Adam itu adalah yang memang sudah disengaja narasi itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau yang di pihak Kristen itu memang kesalahan ditimpakan ke Adam seperti itu. Nah, kemudian yang saya tangkap lagi dari diskusi dari kedua narasumber ini, kalau di pihak Kristen itu, ya tadi dari pertanyaan Ustadz Alif tadi, ya yang berkali-kali dipertanyakan itu adalah tidak adanya narasi di Kristen itu bahwa Nabi Adam itu bertaubat yang bisa menyebabkan ke surga. Sedangkan di Islam itu ada namanya pertaubatan tentang kesalahan atau dosa seperti itu. Oke, mungkin apakah ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah saya tangkap dari diskusi dari kedua narasumber ini? Ya, siapa dulu? Aku tanggap ya. Oke. Kalau dalam ajaran Kristen jelas, melawan perintah Tuhan itu berdosa. Dan anehnya, kalau kalian mengatakan melawan perintah Tuhan bukan berdosa, aku nggak ngerti dari mana definisi itu. Buktinya iblis, kenapa iblis dihukum? Dia bukan hanya karena tidak mau sujud kepada Adam. Adam bukan. Coba buka surat 3, mulai dari ayat 16. Siapa yang bisa share screen? Punya saya agak lemot ini. Halo? Surat 3 ayat 16. Saya bantu ya, saya bantu. Ya. Coba dibaca. Mau surah berapa? Mulai dari surat 3. Surah 3 ya. Ayat 16. Oke. Ya. Ini. Tunggu, sorry. Surah berapa tadi nih?
sorry ya, ini agak apa gara-gara remote tadi putar-putar aja nih. Yang dibilang iblis minta mohon tangguh. Oh, itu di surat 7 itu. Oh ya 7 sorry. 7 ayat berapa? Oke, sebentar. Coba. Tunggu dulu, ini gara-gara putar-putar tadi jadi hilang. Nah, ini bukan Ayat 13. 14. Iya, 12, 13, 14. Nah ini ntar ya. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa iblis itu malah diberi penangguhan waktu, tetapi dia tetap dikatakan apakah iblis berdosa atau tidak. Tidak ada dikatakan di sini iblis berdosa. Kalau kita harus merujuk kepada kalimat ada nggak dikatakan dosa, ada nggak dikatakan dosa. Silakan, monggo dijawab. Mana kalimat situ iblis berdosa ketika di Taman Eden itu ya? Oke. Iblis makhluk yang membangkang dan sombong. Nah, Tuhan sudah mengatakan bahwa bahkan iblis dikatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu yang menolak perintah Tuhan ketika diperintahkan untuk sujud, dan orang yang sombong maka dia tergolong orang yang kafir. Di sini dikatakan kan termasuk makhluk yang hina, bahkan di ayat 13. Maka turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Ingat, surga tidak ada tempat untuk orang yang sombong. Tadi saya sudah katakan di opening statement ya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Tuhan sudah mengatakan demikian. Maka iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Artinya apa? Si iblis ini minta waktu, usianya dipanjangkan sampai hari kiamat, kurang lebih begitu ya. Karena Tuhan lalu mengabulkan permintaan. Maka pola, oke. Tat, di situ kan tidak ada dikatakan iblis berdosa, Tat. Lantas kenapa pula dia diusir dari surga? Dan ayat selanjutnya, Tat, kalau kita ikuti, maka setelah itu Allah berfirman kepada Adam, ayat 19. Ya, Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Nah, ayat yang 20, masuk iblis. Padahal iblis kan sudah diusir dari surga. Ternyata di sini iblis masih di dalam surga, ayat 20. Tat. Ayat 21, apa namanya itu, ayat penasihatmu katanya kan. Ayat 22, iblis itu membujuk. Artinya iblis masih di dalam surga. Ya, maka ayat 24, Tuhan menghukum si Adam. Kalau orang sudah dihukum, Tat, artinya berdosa. Apa hukumannya? Di bawah ayat 24. Turunlah kamu dan akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang telah kami tentukan ya. Dan di situ ada ayatnya berkatakan, ayat 25, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Itulah hukumannya, Tat. Karena waktu di Taman Eden mereka tidak akan pernah mati, Tat. Karena Ustadz bilang tadi di sorga tidak ada kematian. Nah, setelah itu di surat 7 ayat 25, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan di sana pula kamu dibangkitkan. Silakan, Tat, di monggo dijawab. Oke. Itu kalimat di sana itu di mana menurut Bang Rudi? Di bumi. Iya. Ya. Artinya Adam yang semulanya tidak bisa mati, tetapi karena menyentuh pohon itu, hanya itu dosa si Adam, kelakuan si Adam. Sehingga dia bilang aku dizolimi dan dia diampuni dosanya. Tetapi ketika dosanya diampuni malah dibuat dia mati, Tat. Bukan dibuat dia hidup abadi. Jadi saya nanti berpikiran bahwa beranggapan bahwa umat Islam ini tidak akan pernah ke surga. Karena contohnya adalah Adam. Dosanya sudah diampuni, malah dia dibuat mati. Harusnya dosanya diampuni, oke, dibuat dia ke bumi, tetapi tidak mati. Silakan, Kak. Ya, tadi sih udah kita jelaskan bolak-balik. Nabi Adam tadi di ayat ini kan, sebentar ya, yang Anda katakan. 25. Nah ini. Di sanalah kamu hidup, di sanalah kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Ini Anda sepakat kan? Ya. Oke.
Ini dijelaskan ketika Nabi Adam disuruh turun ke bumi kan? Ya, artinya Yang ada hukuman. Pertama dia diusir dari surga, yang kedua dia yang tidak mati jadi mati karena di surga nggak ada kematian. Tak. Andai kata dia tidak memakan buah itu, maka kita manusia tetap di surga dan tidak mati. Kan demikian, Tat ya? Atau di Nah, surga ada kematian? Coba dijelaskan dulu, Tat. di surga tidak ada kematian. Nah, sepakat. Oke. Karena manusia disiapkan akan hidup di bumi, maka tubuh manusia juga dipersiapkan untuk kehidupan di bumi. Makanya juga dikatakan kan, Nabi Adam juga diciptakan dari tanah. Ya, Tat. Kan gitu. Maaf, Tat. Di Oke. dalam Al-Quran tidak ada Bentar. dikatakan waktu penciptaan langit dan bumi, bahwa bumi itu tempat kematian. Tidak ada, Tat. Setelah Adam memakan buah itu, barulah dikatakan kau mati. Ketika dia di sorga, baca Al-Quran baik-baik, Tat, tidak ada dikatakan Adam bisa mati di sorga. Nggak ada. Tetapi setelah dia menyentuh pohon itu, artinya dia ikut bujukan iblis. Oke, tidak dituliskan di situ berdosa. Berarti iblis juga tidak berdosa karena tidak ada dituliskan. Ya, kita balik lagi. Sorry Bang Rudi, kita balik lagi. Permasalahannya adalah bukan Anda poin tetap di sini. Kan tadi dikatakan, memang Nabi Adam ini diciptakan itu untuk tinggal di bumi. Berarti dipersiapkan juga kalau dibahasakan skenario kematiannya. Kan gitu. Ayatnya di Al-Baqarah ayat 30. Dipersiapkan. Hanya dia bisa dibilang begini, dia transit di surga gitu loh. Hukum sebab akibat waktu itu berlaku. Al-Baqarah berapa, Tat? Al-Baqarah ayat 30. Saya searching aja ya. Sebentar, ya. Oke. Biar kita ulas, Tat. Oke, siap. Jadi kita ngebahas masalah turun dari surga, bukan kembali ke surga. Jadinya nggak apa-apa, sama-sama lah. Ini. Ya. 30. Ya. Nah, poinnya di sini kan. Wa id qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu. Siapa yang akan jadi khalifah di muka bumi? Yaitu Bapak kita semua, Nabi Adam, manusia pertama yang diberikan akal oleh Tuhan untuk mengenal Tuhannya, yang memang yang akan mengenal surga dan memang dia pertama kali tinggal di surga. Itu. Ini jadi, sebagai khalifah. Jadi berarti Adam itu di surga itu hanya transit begitu, Tat? Ya itu silakan aja bahasanya. Tadi Ustaz yang bilang. Nah pertanyaannya, Tat, andai kata Adam tidak menyentuh pohon pohon itu, Tat, apakah dia tetap dibuang ke bumi? Ya lihat aja ke ayat ini. Yang mana, Tat? Ayat 30 ini. Ya, dia 30. akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya, betul, akan menjadikan. Ternyata Adam dijadikan bukan di bumi, tetapi di sorga. Dia berdiam dia di sorga. Andai kata Adam tidak menyentuh buah itu, apakah Adam tetap diusir ke bumi, Tat? Kasih ayatnya, Tat. Jadi gimana Bang Rudi Yohanes ini? Okay. Itu kan hukum ini tadi, sebab akibat. Udah jujur dikatakan. Ya, sebentar ya, mohon maaf. Ini jujur, jadi pembahasannya itu tidak sesuai dengan topik. Ini jadi kayak membahas tentang Adam. Dari tadi itu Adam berdosa menyebabkan itu bukan dari surga gini. Kan itu tadi kan masuk topik, Bu, karena kan Adam lah yang pertama di surga dan dia dikeluarkan. Sebenarnya tidak gitu. Masalah sih. Oke. Jadi yang saya tangkap tadi ya, mohon maaf saya ini lagi kan. Ini mungkin saya batasi juga karena kan sudah hampir TikToknya itu hampir lama, mungkin saya tambahkan. Tapi untuk ini ya, untuk jeda ya, saya ingin memberikan perspektif yang saya tangkap tadi, biar mungkin nggak terjadi ini ya. Kalau menurut saya, biar nggak terjadi salah atau miskomunikasi dari pernyataan Bang Rudi ini menyatakan bahwa kalau Nabi Adam itu tidak memakan buah pengetahuan itu, dia tidak akan turun ke bumi, manusia itu akan kekal dan tidak mengalami kematian. Mungkin kalau dari perspektifnya Ustadz Alif ya, itu maksudnya itu sudah dinarasikan oleh Allah bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi penduduk bumi atau khalifah. Jadi memakan buah tersebut khusus Nabi Adam itu karena
apa ya, mungkin dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu memang Maha Penyayang mungkin ya. Jadi tidak hal itu adalah narasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada untuk manusia itu mungkin dijadikan di bumi, khalifah di bumi, kemudian Nabi Adam itu akan bertaubat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke surga, seperti itu mungkin ya? Bagaimana Ustadz, apakah memang seperti Oke, itu? ya siap. Ya, Akan. jadi seperti itu Bang Rudi. Kalau di pihak Kristen kan memang kesalahan dari Nabi Adam karena mengikuti iblis. Coba Sedangkan, dibaca surah 2 ayat 36 oke, itu. silahkan. Monggo Tat. Surah 2 ayat 36. Bahwa dijelaskan di sana, lalu setan memperdaya keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, buka kurung surga, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian, kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, di sini Tat, ayat 36 belum dibilang mereka harus mati, tak ada itu. Tetapi dijelaskan di sini, lalu setan memperdaya, artinya keduanya bisa jatuh ke dalam perdayaan setan. Kalau jatuh dalam perdayaan setan, cari ayat lain Tat, dibilang berdosa Tat. Ya, keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Nah, setelah itu Tat, barulah di surah 7 tadi baru dibilang mereka dari tanah kau diambil, dan dari tanah itu kan sebuah hukuman Tat. Kalau dia tidak berdosa tak mungkin dihukum, karena Al-Quran mengatakan orang yang tidak berdosa, orang yang amal solehnya diampuni, dia diampuni, maka suci tadi Ustaz bilang, maka tidak akan mungkin dihukum, hukuman apapun tidak mungkin. Tetapi faktanya mereka dihukum. Silakan Tat. Mungkin ini terakhir karena dari 1 jam 16. Silakan Tat. Ya, ini yang terakhir ya. Oke, silakan Ustadz. Oke, baik. Terima kasih. Ini kan udah kita ulang-ulang ya. Udah kita ulang-ulang juga seperti jawabannya. Dari tadi mengenai masalah Nabi Adam turun ke surga. Turun ke bumi. Saya bilang begini. Pertama, di Islam itu tegas dikatakan bahwa Tuhan menciptakan Nabi Adam itu memang fungsinya untuk tinggal di bumi. Dan dia sebagai khalifah. Yang kami pahami khalifah itu adalah sebagai, ada 3 makna. Saya bilang, contoh, khalifah sebagai pembeda. Itu terjemah ya. Sebagai pembeda, artinya pembeda dari makhluk sebelumnya yang kurang bisa dibilang bukan makhluk yang sesempurna seperti Nabi Adam. Makanya di Islam dikatakan manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Nah, itu pertama. Khalifah kedua memang dia diamanahkan untuk sebagai pemimpin di muka bumi ini, ya. Itu juga dikatakan demikian makna dari khalifah. Nah, itu sebagai Tuhan skenario menciptakan seorang Nabi Adam yang kesininya kita semua, ya. Lalu skenario itu ada bagaimana proses Nabi Adam turun dari surga. Seperti inilah memang awal terjadi permusuhan. Memang awal terjadi permusuhan juga manusia dengan iblis. Disinilah awalnya. Tuhan itu maha tahu iblis itu akan bersikap demikian. Makanya iblis dan para malaikat semua diperintahkan untuk menghormati Adam sebagai makhluk yang paling sempurna ciptaannya. Cuman iblis membangkang, makanya dia termasuk makhluk yang menyombongkan diri dan menolak, dan termasuk termasuk makhluk yang kafir. Wa kana minal kafirin, termasuk iblis itu makhluk yang kafir. Dikatakan demikian. Nah, ini kan hukum sebab akibat. Apakah kalau tidak ada peristiwa ini, Nabi Adam akan tetap di surga? Ini sebenarnya pertanyaan yang tidak bisa mengulang karena peristiwanya sudah terjadi. Oke. Pada poinnya juga adalah peristiwa apapun itu prosesnya, ya, entah itu Nabi Adam makan buah atau apa dan lain sebagainya, poinnya adalah sebab akibat akan terjadi, Nabi Adam akan turun ke bumi. Ya, dia akan tinggal di bumi. Kamu di situ hidup, kamu di situ juga mati, kamu di situ juga akan dibangkitkan. Bangkit kemana? Nanti kembali ke surga. Selesai urusannya sampai di sini mengenai ayat ini. Oke. Oke, untuk
penjelasannya Ustadz Alif, terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin. Untuk acara malam ini, untuk TikToknya sudah selesai ya. Untuk sesi selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab. Tanya jawab untuk para netizen. Bukan closing atau tanya jawab langsung? Closing ya? Oh Iya, ya, closing siap-siap. dulu. Closing statement dari Tanya jawab aja masing-masing langsung. narasumber dulu, baru kita buka sesi tanya jawab dari netizen yang sudah ada di Zoom. Oke, gitu ya? Iya, closing dulu. Oke, silahkan untuk Bang Rudi Yohanes dulu yang Aku tadi closing. pembukaan pertama, Ustadz Ya, tadi. jadi pertama lagi akhirnya closingnya. Enggak, Ustadz, gantian dong. Gimana Silakan, Ustadz, siapa Ustadz. dulu ini? Kalau Ustadz, dari urutannya tadi Bang Rudi soalnya. kemarin juga gitu, Ustadz duluan dia closing statement. Oke, Terakhir, silakan. saya suruh Oke, duluan ya. silakan. Monggo. Baik, saya closing statement coba buka sambil share screen-nya. Nggak apa-apa di surah Al-Imran. Sebentar, timer jangan jalan dulu. Memang ada timer ya. Termasuk juga ini tadi yang Bang Rudi Yohanes sempat singgung ayat ini. Baik, nggak apa-apa, sekaligus juga closing statement kalau dia mau nanya ini hal yang menarik juga, oke, nggak masalah. 185. Ya, baik. Beginilah ketika memang semua peristiwa Nabi Adam, bapak pertama kita itu, kalau kita bahasakan skenario Tuhan, ceritanya begini, yang diceritakan di Al-Quran sehingga menjadi penghuni makhluk di bumi. Lalu banyak ayat-ayat menjelaskan bagaimana, untuk apa sih kita di bumi. Nah, sebagai apa sih kita di bumi? Tadi ayat-ayatnya juga sudah ada. Pertama memang kita diperintahkan untuk mengabdi gitu kan. Kita akan banyak ujian gitu. Di surat Al-Muluk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan menguji kalian semua siapa di antara kalian yang paling baik perbuatannya. Juga di surat Al-Insan juga dikatakan gitu. Lalu saya tutup bahwa memang manusia itu, jadi di sini kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut fa innamat tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya ilal mataul ghurur. Jadi setiap yang bernyawa akan dirasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah contoh orang-orang yang beriman kepada Tuhan, seperti tadi di opening statement, wa basyiril ladina amanu wa amilu sholihat ulaika al-jannat tajri min tahtihal anar, gitu kan. Bahwa kita barang siapa yang di sini dikatakan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses, orang yang beruntung. Dan diingatkan, wa mal hayatud dunya ilal mataul ghurur, dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan manusia. Makanya disitulah banyak cobaan. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja dulu closing statement. Silakan moderator, mungkin dari pihak Bang Rudi. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya dari Ustadz Alif. Sekarang giliran closing statement dari Bang Yudi Yohanes. Rudi Yohanes, ya silakan. Terima kasih. Kalau closing statement dari saya, bahwa Adam itu dia diberi satu larangan, Kejadian 2:17, apabila engkau memakan buah pengetahuan maka engkau akan mati. Jadi hanya itulah dasarnya si Adam mati. Apabila dia tidak makan maka dia tidak akan mati. Dan dia tidak akan ke bumi, pasti dia di dalam surga itu. Ternyata iblis memperdaya si Hawa. Si Hawa memberi kepada si Adam sehingga si Adam memakan, dan maka dia dijatuhi hukuman. Bagi kami, orang yang mengikut perintah iblis namanya berdosa. Dan orang yang dijatuhi hukuman namanya juga berdosa atau bersalah. Di dunia saja, di pengadilan, orang yang dijatuhi hukuman itu bersalah atau berdosa. Ya. Dan itulah sebabnya saya katakan, apabila Adam dalam agama kami dia mengaku dosa dan dosanya diampuni, pasti dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti orang yang disalib di sebelah Yesus. Dia akan mengakui bahwa dia seorang penjahat dan dia percaya Yesus, maka dia masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Kemudian kalau kita simak dari perbincangan tadi, bahwa Adam di dalam menurut ajaran Islam itu bertobat dan tobatnya diterima, tetapi justru malah dia diusir dan diberi hukumannya dia akan mati.
Kemudian kalau kita baca Ali Imran, surah 3 itu ya, ayatnya 185 itu. Memang betul dikatakan itu, saya bilang, saya ingat 85-nya, rupanya 185. Semua yang bernyawa akan mati. Apakah ketika Adam di dalam surga, dia bernyawa, apakah dia akan mati? Jelas surga itu tadi dikatakan oleh Pak Alif, bahwa surga itu tempat yang tidak ada kematian. Artinya, Ali Imran 3 185 itu diucapkan setelah surah 7 ayat 25. Bahwa di sana dikatakan di bumi engkau akan hidup dan mati dan akan dibangkitkan. Setelah hukuman itu diberikan, baru Ali Imran 185 itu ada. Memang betul bahwa kita ketahui Al-Quran itu bukanlah kitab suci yang sistematis kayak Bible itu ya, terurut sampai apanya. Tetapi saya masih percaya Hud 1 dikatakan di sana sistematis, terurut dan lengkap ya. Saya tidak tahu, berarti memang Ali Imran dulu baru surah 7. Kan demikian. Artinya manusia itu semua yang berjiwa akan mati, artinya kalau di sorga juga bisa mati. Karena Ali Imran mengatakan semua yang memiliki jiwa, kalau Ali Imran duluan diucapkannya. Tetapi kalau surah 7 duluan diucapkan ayat 25, artinya manusia itu berbuat kesalahan, baru dihukum mati. Baru adalah Ali Imran 3 ayat 185. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Tadi saya dengar closing statement-nya ada pertanyaan, masih ada pertanyaan ya. Harusnya kan statement aja. Oke, untuk selanjutnya acaranya adalah pertanyaan dari netizen yang sudah angkat tangan di sini. Ada banyak. Saya beri kesempatan